Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya, Achilles Joker, yang akan mengulas beberapa saham potensi minggu depan dari hari Senin sampai hari Jumat yang patut kita pantau bersama. Beberapa saham ini memiliki potensi profit cuan bersama untuk Sobat Joker Trader. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan bisa juga bergabung di grup Telegram dan di lini masa Stockbit yang linknya ada di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita lihat beberapa saham yang berpotensi untuk cuan bersama minggu depan. Yang pertama itu ada saham Segar Sumber Global Energi Tbk. Secara potensi dia sudah terkonfirmasi Golden Cross, itu menjadi angin segar pertama. Ada rekomendasi kita untuk swing trading dengan harapan jika dia break 332 menjadi angin segar juga, karena di sini ada tail yang cukup panjang yang masih belum bisa dilewati oleh candle di 332. Oke, di 332 ini sangat riskan ya. Kita lihat juga secara pola dia membentuk channel. Apakah dia akan menurut sebuah channelnya, di mana channelnya berputar seperti ini. Kemungkinan besar dia akan retest juga ada, jadi bisa kita layak pantau. Secara MACD dia sudah mengalami proses akumulasi dari cukup lama, dari 19 Maret, yang sudah terbukti juga proses akumulasinya. Maka saham Segar bisa kita pantau bersama. Selanjutnya ada saham SMBR. Saham SMBR ini sebentar lagi akan mengalami proses Golden Cross. Entry lah ketika dia mampu break di area 665, karena ini merupakan area krusial juga, area 665. Trailing stopnya di bawah 66110. Ini merupakan trailing stop yang cukup wajar menurut saya. Area taking profitnya kita ambil secara Fibonacci, ambil ke sininya, oke, di 695 dan di 750. Itu menjadi area taking profit untuk SMBR. Risk profile-nya tetap kita hitung bagaimana potensinya, apakah sesuai. Nah, di sini yang kita perlu antisipasi jika ketidaksesuaian itu terjadi. Maka kita pastikan ini menjadi day trading saja. Stop loss-nya bisa kita perketat sampai dengan 645 untuk kita day trading. Tetapi jika teman-teman tidak ingin day trading, bisa membuat swing dengan stop loss di 610, targetnya itu di 750. Maka risk rewardnya itu lebih dari 1,2, seperti itu. Mengapa SMBR layak kita pantau? Karena sini sudah terjadi bullish divergence. Jadi bisa kita perhatikan bersama, ada bullish divergence dan sudah terkonfirmasi dengan cukup bagus, 2 candle positif. Dan sekarang kalau mau entry pun juga boleh. Kenapa? Di sini ada demand. Kenapa ada demand? Karena dia sudah membentuk base di sini. Demand. Jadi jika teman-teman mau entry juga untuk lebih dulu di sini bisa, saya juga perbolehkan, tetapi lebih bagus ini menjadi breakout bullishnya.
di 665. Jika teman-teman ingin entry di 640 sampai 635 diizinkan ya, dengan risk rewardnya nantinya bertambah jadi 4,2, dan area 118 juga menjadi risk reward yang sesuai dengan 2,2 seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan ya, beli ketika break di 665 atau break saat atau beli saat demand sekarang, seperti itu. Target optimalnya tetap di 750 karena di sini ada trendline resisten cukup panjang yang harus di break. Lalu selanjutnya setelah SMBR ada ICBP, lagi-lagi saham Indofood dan Indomie ini patut kita layak pantau selalu. Di sini ada dua skema saya buat sebelumnya. Ketika dia menembus area demand, dia akan lanjut turun ke bawah atau merespon menjadi area pantulan. Ternyata merespon menjadi area pantulan. Secara MACD kita lihat dia prosesnya sudah cukup lama turun, dan ini menjadi proses bullish divergent. Lagi-lagi bullish divergent hadir lagi untuk saham ICBP. Nah, kita bisa pantau saham ICBP, dan harus pastikan juga dia harus break di area di supply-nya ini di 8.400 sampai 8.275. Ini menjadi area supply cukup kuat yang masih belum bisa direspon dan dilewati oleh saham ICBP. Secara momentum dia mendapatkan area pantulan yang sama. Apakah potensi kenaikan juga sama? Kita bisa lihat bersama ya. Dan pastikan dulu untuk EMA 20 dan EMA 50 nya ini akan golden cross. Ketika proses golden cross ini berjalan dengan lancar, maka saya sudah merekomendasi dan menyarankan saham ini sudah layak beli ya, ICBP ya, untuk mencapai area 8.400 sampai 8.275. Bisa kita pantau bersama ICBP. Jika ingin bertanya di mana entry-nya, kita lihat saja ini ada area supply kecil di sini. Ya, nah dia sudah termasuk area supply kecil. Selama dia masih di bawah area supply kecil ini, saya bisa sarankan teman-teman udah mulai ambil posisi. Dan dia juga secara Fibo koreksi dia mantul di 0,5 nya menjadi area demand tertentu. Jadi selama dia masih di range harga 8.000 sampai 7.900, sepertinya itu sangat bagus ya untuk kita ambil. Range harga buinya itu di antara 8.000 sampai 7.900. Jika teman-teman dapat di area range harga ini ya boleh entry ya untuk ICBP. Selanjutnya ke saudaranya ada Indofood. Indofood juga sama, dan sekarang mantul di area support pertama itu 5975 dan support kedua di 5775. Nah, di sini ada hal keanehan. Kenapa? Koreksi yang cukup tebal tetapi reakumulasinya itu kecil. Jadi boleh kita lihat apakah dia buat higher low-nya. Dan sini mantul di 0618 di area 5950. Kalau kita lihat apakah dia buat higher low setelah membuat higher high, ini menjadi pola yang sangat bagus juga ya. Ini ada pola wedges reversal pattern mungkin atau pattern yang lain, tetapi sejauh ini kita lihat ada merupakan area supply besar di sini. Jadi batasan kenaikan untuk saham Indofood. Secara RSI dan MACD kita lihat potensinya apakah ada bullish divergent. Kita tarik di sini sampai ke sini.
Ya, di sini juga ada bullish divergence. Oke, saham ini berarti ya banyak sekali ya bullish divergence-nya ya. Besok akan menjadi area ujian juga untuk ICBP, INDF. Bagaimana potensinya setelah mengalami proses kenaikan yang cukup, karena di sini dia sudah rebound di serok optimal saya di 5775. Ini area serok. Jika teman-teman melihat saham consumer ketika serok dan tutup sekarang, ini sudah untung 5%, 300 poin seperti itu. Oke, perhatikan ya ketika dia menembus area break trendline resistance wedges reversal patternnya, ini bisa kita pandang INDF sudah menarik untuk kita koleksi. Selanjutnya ada saham Bank Syariah Indonesia yang Jumat kemarin menjadi pantauan kita bersama. Area ungu ini merupakan 2095 sampai 1960, itu merupakan area bandar YP dan SQ, dan ini merupakan area supply lanjutan di 2495 sampai 2425. Bisa kita pantau bersama beris karena dia hampir membreak channelnya. Break channelnya nanti sesuai dengan area bandar SQ dan YP lagi-lagi di 2095. Ketika 2095 ini akan break, potensi akan bullishnya itu jauh lebih besar. Secara pattern dia punya RSI, dia punya MACD juga mengalami volume akumulasi yang meningkat, dan volume terakhir itu dibantu dengan volume yang kuat mengakomodir bandarnya sudah di dalam. Jadi bisa kita lihat bagaimana potensi beris selanjutnya ketika dia mampu break di area 2095. Secara MACD kita lihat bersama, dia hampir golden cross di sini. Nah, dia hampir golden cross di sini. Jika dia terjadi golden cross Senin depan, bukan tidak mungkin kita buyback kembali, karena kita buybacknya kemarin di 1875 saja untuk scalper trader ya. Selanjutnya ada saham agro. Saham agro sekarang false break di area 1675, potensi penurunan sampai 1490, dan potensi inilah nanti kita untuk buyback kembali saham agro. Ketika saham agro tidak kembali ke sini, saya sarankan kepada teman-teman jangan ambil saham agro. Kenapa? Sekarang itu masih fase dia mencoba break kembali, kemungkinan jika tidak berhasil dia akan dibawa turun lagi. Jadi menghindari teman-teman untuk nyangkut, jadi bisa pantau saja dan lihat apakah area 1490 ini akan tercapai. Jika tercapai, maka teman-teman bisa ambil lagi untuk di saham agro. Stop lossnya nanti bisa di sini di area 1375 dengan taking profit tetap di 1675. Risk rewardnya kita hitung apakah sesuai. Ya, risk rewardnya masih sesuai di 168 ya, dengan potensi profit 12%, potensi cut lossnya 7%, seperti itu. Lalu juga ada saham MMLP, Mega Manunggal Property. Nah, di sini ini adalah saham high risk high gain. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertransaksi saham ini, perhatikan bersama peluangnya bagaimana ya. Di sini saya sudah sempat analisa, tetapi tidak entry karena juga riskan untuk entry di saham high risk seperti ini. Namun angin segarnya di sini ada gap. Biasanya gap itu akan dijemput dulu ya sebagai area pantulan atau demandnya, gap pantulan. Jadi bagi teman-teman yang ingin trading di saham MLP, bisa tunggu di area 525 sampai
15 untuk menjadi area pantulan. Stop lossnya di bawah sini aja, satu tick. Nah, di 485 taking profitnya tetap di atas lagi di area sini. Itu area taking profit. Kita lihat risk and rewardnya bagaimana. Oke, risk and rewardnya 2,6, potensi profit 20%, potensi cut loss itu 7,6%. Jadi bisa kita lihat bersama untuk saham MLP. Secara RSI dan MACD juga melalui area overbought atau jenuh membeli, jadi bisa kita pastikan dia akan koreksi dulu untuk menjemput harga demandnya ini di area 525 sampai 515 seperti itu. Selanjutnya ada saham Zirex yang bisa kita pantau bersama juga. Zirex ini ada pola channel dan buy-lah ketika dia memasuki area ini ya, area range harga ini. Berarti jika dia koreksi, kemungkinan besar di area 590 sampai 570 itu menjadi range area beli. 590 sampai 570. Nah, ini menjadi range area beli bagi teman-teman untuk entry di saham Zirex. Kenapa? Saham ini masih ada potensi untuk mengikuti polanya. Ketika dia masuk, dia akan mantul ke atas. Ketika dia akan masuk, maka dia akan mantul ke atas seperti itu. Lalu stop lossnya jika jebol bisa di sini di bawah 5660 untuk area stop lossnya, untuk menjaga bagaimana kita lihat potensinya dan melihat kita punya aset untuk dijaga juga. Area stop loss kurang dari 560. Ini menjadi area entry di 570 sampai 590. Jadi bagi teman-teman yang tertarik kepada saham Zirex atau saham laptop, bisa pantau bersama untuk saham ini ya, Zirex, karena melihat potensi pantulannya cukup besar juga, jadi layak kita lirik untuk minggu depan seperti itu. Risk and rewardnya kita hitung kembali. Jika entry di sini, stop loss di sini, taking profit di sini, ya 2,8 yang menjadi risk and rewardnya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa melihat saham Zirex juga. Selanjutnya ini saham jajan sore untuk sobat joker dari Jumat. Potensinya itu karena dia punya momentum komoditi itu bagus. CPO 2,69%, CPO 2 Juli 26,9%, dan CPO continuous date itu 3,12. Berarti TAPG memiliki sentimen bagus ketika merespon saham komoditinya itu CPO. Sekarang tertahan di area Weibo koreksi di 700, kemungkinan ada pantulan ke area 720. Stop lossnya nanti jika dia turun di 685. Kita akan ganti jadi stop loss jika dia turun lebih dari 685. Itu menjadi area stop loss kita. Dan karena kita entry-nya di sini, maka kita lihat untuk area entry di breakout bullish-nya tetap di 720. Tetapi jika tidak kuat breakout bullish-nya di 720, teman-teman bisa jualan dulu di area 720 itu. Potensinya tetap dia koreksi, kemudian dia naik kembali, meretest
trendline dia punya resisten itu di area 765 sampai 750. Begitu. Risk and rewardnya kita hitung. Kalau untuk swing bagaimana? Oke, risk and rewardnya masih masuk di 3. Jadi bisa kita pantau untuk saham TAPG jajan sore untuk sobat joker trader. Selanjutnya ada saham bonus ini yang saya bilang ada bocoran ketika zoom semalam itu keluar. Itu di sini ada bullish divergence untuk saham rokok, salah satu yang akan rally di minggu depan. Kemungkinan melihat potensinya itu ada saham rokok, ada bullish divergence di sini secara MACD dan momentum, dan besok kemungkinan akan dikonfirmasi untuk bullish golden cross EMA 20 dan EMA 50. Pertama, saya menyarankan entry di sini karena tidak sesuai entry. Kenapa? Entry lah ketika dia break area 695 dan tutup di atas. Tetapi selama saya membuat ulasan, saham WIM ini tidak sesuai, jadi belum entry. Jadi kita hapus aja, kita balikkan ketika dia break di 6110 dengan volume yang cukup, kita bisa entry. Dan stop lossnya di 575, taking profitnya kita turunkan menjadi di 6910. Ini tetap menjadi area supply dari 745 sampai 735 menjadi area supply cukup kuat juga untuk saham WIM. Saham saudaranya Gudang Garam sudah duluan rally dan saya sudah entry. Jadi masih menikmati floating profit ya, karena entry-nya di sini dia break pada tanggal 15 Juni saya entry dan sudah cukup lumayan, profitnya 11%. Jadi bagi teman-teman melihat potensi dia punya golden cross, WIM berpotensi seperti Gudang Garam. Hanya sebuah asumsi, mungkin teman-teman ada memiliki pandangan lain juga boleh, tapi secara momentum akan dilihat minggu depan untuk saham WIM. Begitu saja teman-teman sobat joker terkait beberapa saham yang sudah layak kita pantau untuk minggu depan yang berpotensi menghasilkan cuan bersama. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham lanjutannya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan bisa juga bergabung di lini masa Stockbit yang linknya terdapat di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.